Never stop, never stop. Halo, jumpa lagi dengan dia. Kita hari ini akan belajar menggunakan aplikasi presentasi. Jadi, presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara untuk di depan orang lain untuk menyampaikan sebuah pesan. Ya, jadi ada 3 komponen utama dalam presentasi. Yang pertama, orang yang menyampaikan pesan atau disebut sebagai presenter. Yang kedua, media atau perangkat pendukung. Dan yang ketiga adalah pendengar atau audien sebagai penerima presentasi. Nah, presentasi memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah misalkan memasarkan suatu barang atau jasa sebagai ajang promosi yang disertai dengan alat peraga, gambar, ataupun contoh produk yang akan dijual. Nah, tujuannya adalah misalkan untuk peluncuran produk suatu barang ataupun produk baru untuk dikenalkan kepada khalayak masyarakat. Biasanya ini terjadi untuk kegiatan bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan informasi, misalkan untuk memberikan materi pelajaran yang diberikan oleh guru ataupun dosen dalam kegiatan kuliah, seminar, ataupun webinar. Nah, selanjutnya adalah presentasi bisa digunakan sebagai reaksi atas suatu kejadian atau pendapat, dan presenter ingin meyakinkan pendapatnya kepada para audiens. Nah, salah satu perusahaan yang menyediakan aplikasi presentasi adalah Microsoft dengan produk Microsoft Office PowerPoint. Nah, aplikasi PowerPoint ini sudah banyak sekali versinya. Untuk saat ini, Ibu menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2013. Sedangkan untuk pada masa sekarang sudah muncul Microsoft Office PowerPoint versi 2016 dengan fitur yang lebih lengkap lagi. Yuk kita mulai saja untuk menggunakan aplikasi presentasi berikut nih. Langkah pertama adalah kita aktifkan dulu Microsoft Office PowerPoint-nya pada jendela desktop. Jikalau Anda sudah menginstal, Anda tinggal klik 2 kali saja. Nah, seperti ini tampilan dari Microsoft Office PowerPoint. Di bagian atas, seperti biasa terdapat menu. Nah, di sebelah kiri ini ada slide. Slide ini merupakan area atau lembar kerja untuk membuat slide ya, untuk lembar kerja. Kemudian di sebelah kanan ini nanti akan muncul tampilan dari slide yang dibuat. Nah, untuk menambahkan slide, kita bisa klik menu home, kemudian di sini ada pilih new slide. Nah, ada banyak pilihan, beberapa pilihan seperti ini. Ada yang title slide, ini untuk judul, kemudian ini ada untuk berisi konten. Nah, kita bisa menambahkan beberapa slide seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk membuat judul, kita tinggal klik saja judulnya di sini. Misalkan kita akan membuat suatu presentasi, ya, temanya bebas. Nanti silahkan Anda boleh berkreasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa menambahkan desain. Nah, temanya sudah banyak tersedia di sini. Ya, kita bisa pilih salah satu nanti. Oke.
Nah, selanjutnya kita misalkan mau membuat judul. Misalkan kita buat profil sekolah misalkan. Selanjutnya misalkan kita mau membuat profil sekolah. Jadi kita buat judulnya terlebih dahulu di sini. Kemudian kita di slide berikutnya kita tinggal tambahkan teks atau tulisan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Misalkan visi sekolahnya adalah ini. Ambil satu saja contohnya. Kemudian kita copy dan kita paste diletakkan di sini. Oke, untuk pengaturan teksnya bisa diperbesar, bisa diperkecil, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, untuk misi misalkan juga sama, kita atur saja di bagian sini. Misalkan misinya kita ambil teksnya yang sudah disiapkan. Misalkan ini contoh saja. Oke, kita letakkan di sini. Ini bisa kita atur ya teman-teman ya, taruh di atas boleh. Tulisannya juga boleh kita besarkan. Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Jika sudah selesai, boleh kita tambahkan gambar juga. Oke, misalkan kita ingin menambahkan gambar, tinggal kita klik di sini bagian picture atau dari menu insert bisa juga pilih picture. Oke, kita dari sini. Misalkan kita mau mencari gambar yang sudah kita siapkan, gambarnya adalah gambar yang mendukung dari isi presentasi kita. Oke, misalkan kita tambahkan gambar di bagian depan, misalkan seperti ini. Oke, gambarnya bisa diatur. Di sini juga kita bisa menambahkan gambar ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga sama, untuk bagian slide berikutnya juga boleh ditambahkan gambar. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya kita bisa atur pengaturannya supaya gambarnya ada di belakang dari tulisannya. Seperti ini. Untuk selanjutnya slide berikutnya, misalkan mau menambahkan profil tentang siswa juga boleh. Misalkan siswa, tinggal siswanya mungkin jumlahnya ada berapa, jumlah siswa misalkan 700 misalkan seperti itu. Nah, dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya. Kemudian di bagian sini kita tinggal menambahkan gambar juga boleh, gambar siswanya. Kemudian misalkan ingin menambahkan data prestasi siswa juga boleh. Mau menambahkan tentang kegiatan ekstrakurikuler juga boleh. Jadi kita bisa mengatur beberapa gambar, beberapa teks tulisan di sini. Ya, tinggal diatur saja. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan, kita tambahkan grafik misalkan juga boleh. Grafik
siswa misalkan. Kita tambahkan, atau tabel juga boleh, misalkan jumlah siswa kelas 10 berapa, kelas 11 berapa. Nah, di sini ada banyak jenisnya, tipenya ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, model mana yang ingin digunakan. Oke, misalkan kita pilih salah satu. Nah, kita isi grafiknya di sini. Oke, misalkan kita isi kelas 10 misalkan. Misalkan di sini kita isi kelas 10, kemudian di sini kelas 11, sini kelas 12 misalkan. Kita hapus saja. Oke. Nah, di sini misalkan jumlahnya jurusan IPA, IPS, bahasa misalkan. Di sini misalkan 50. Ini jurusannya IPS misalkan. Dengan bahasa misalkan seperti itu. Di sini ada 40. Ini saya 150 karena rombelnya banyak misalkan. Di sini mungkin hanya satu rombel misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah data-data ini dilengkapi, boleh menambahkan data yang lainnya. Oke, seperti itu. Ini kita hapus saja. Hapus. Oke, nah, jadi seperti itu. Nah, sudah jadi. Untuk grafiknya ini misalnya diberi title atau judul grafik jumlah siswa misalkan seperti itu. Nah, itu untuk menambahkan grafik. Selanjutnya, misalkan kita ingin menambahkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini boleh ditambahkan gambarnya. Sama seperti tadi, insert picture, cari gambarnya, ekstranya atau apa, prestasinya mungkin. Kita tambahkan saja di sini. Insert picture. Dan banyak sekali. Kita bisa menambahkan tulisan dan juga teks di sini. Kurikuler dan prestasi misalkan kita. Nah, presentasi ini kita bisa membuat banyak slide. Nah, misalkan kita ingin memberikan animasi bisa. Jadi kita bisa gunakan menu animation dan transisi. Jadi kalau transisi itu berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Misalkan untuk slide pertama kita mau menggunakan slide, nah di sini banyak contohnya ya. Nah, misalkan seperti ini boleh. Terus yang ini misalkan kita gunakan, nah seperti ini juga boleh. Ini namanya transisi. Ini misalkan seperti buku, nah lembaran buku seperti itu juga boleh. Banyak sekali ya tipe-tipe transisi tergantung versi yang digunakan Microsoft Office Word Microsoft Office PowerPoint yang digunakan apa tipenya, versinya. Jadi masing-masing punya apa ya, banyak sekali variasi dari transisi. Itu untuk transisi. Kemudian misalkan kita ingin memberikan tombol menu dan
Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan misalkan menu hyperlink. Kita buat tombol dulu. Kita coba misalkan ini pakai menu shape, insert shape. Nah, misalkan kita mau meletakkan di sini. Nah, di sini kita buat tombol, kita buat teksnya. Nah, misalkan kita pilih tombol menu berikutnya, misalkan seperti itu. Nah, misalnya menu berikutnya ini kita mau ke slide yang berikutnya, kita bisa tambahkan menggunakan hyperlink. Nah, di sini klik kanan, kemudian pilih di hyperlink, kemudian kita cari. Nah, di sini kita mau menu berikutnya misalkan untuk ke visi sekolah, jadi kita klik di sini ya, terus oke. Terus di sini ini bisa kita letakkan di, ya kita atur saja di letakkan di mana. Kemudian di halaman berikutnya, di slide kedua, misalkan kita mau membuat hyperlink juga, jadi semacam mungkin tombol. Ini ada dua, misalkan untuk next sama untuk kembali, misalkan seperti itu boleh. Tinggal kita tambahkan, misalkan ke home. Berarti kalau home itu dia hyperlinknya misalkan kembali ke bagian profil sekolah. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan ini ke menu berikutnya. Nah, pengaturan menu ini bisa kita atur letaknya di kanan kiri, boleh. Misalkan ini di next, nah boleh juga. Kemudian kita beri hyperlink sama seperti sebelumnya, tapi ini nextnya berarti ke slide berikutnya adalah misi sekolah dan seterusnya. Oke. Kemudian menu home ini bisa kita kopikan saja, kita duplikasi untuk ke halaman berikutnya. Oke, tinggal diatur saja letaknya, mau di kanan mau di kiri boleh. Misalkan sini ini kita buat, kemudian kita buat kita mau menambahkan animasi juga boleh. Animasi boleh untuk di gambarnya ataupun di teksnya, jadi seperti itu. Ini bisa kita tambahkan ke menu, misalnya ke ekstra kurikuler. Boleh, jadi kita bisa langsung loncat ke bagian ekstrakurikuler, boleh. Kita hyperlink, kita cari ekstra, berarti ke sini. Nah, boleh. Nanti kita coba untuk jalankan animasinya. Kemudian, nah ini misalkan kita mau memberi animasi per teks. Nah, kita pilih dulu teks yang akan diberi animasi, kemudian pilih animasi. Kita mau modelnya atau yang mau seperti apa tipenya. Ada yang seperti ini, nah, itu menggunakan fade. Nah, kita tinggal pengaturan timingnya saja. Ada yang mungkin dari fly in, nah satu-satu seperti ini juga bisa. Ya, disesuaikan saja, nanti sesuai dengan keinginan animasi yang diinginkan yang seperti apa. Ini juga sama, boleh. Misalkan kita pakai fade in, ini kita mau menggunakan yang lain boleh, misalkan yang mana ya, di sini banyak sekali pilihannya, jadi teman-teman bisa mencoba satu persatu nanti ya.
seperti itu. Boleh. Nah, itu bisa menggunakan on click. Nah, bisa pengaturan di sini. Nah, untuk gambar juga boleh, bisa ya. Bisa kita beri animasi nanti, misalnya animasinya mau seperti apa. Pakai fade in boleh. Ini juga pakai yang lain. Boleh seperti itu juga boleh. Oke. Kita coba. Banyak sekali pilihan di sini ya. Diamond boleh. Ya, banyak sekali pilihannya di sini, nanti bisa dicoba satu-satu. Nah, ayo kita coba untuk play atau kita jalankan. Teman-teman bisa pilih menu slideshow, kemudian di from beginning boleh, atau kalau from beginning berarti dari awal ya. Oke, atau hanya slide tertentu saja boleh, silahkan. Kita coba dari awal. Oke, seperti itu. Nah, ini karena tadi menggunakan menu klik, jadi kita klik satu persatu, baru bisa muncul animasinya satu persatu. Kalau kembali klik home berarti kembali ke sini ya, karena kita menggunakan hyperlink tadi. Kemudian next, kita bisa ke bagian isi sekolah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalnya ke home, balik lagi dia ke sini seperti itu. Jadi pengaturan menu nanti teman-teman bisa lakukan. Nah, seperti ini. Oke. Baik, untuk keluar dari slideshow bisa tekan exit saja. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian jika ingin menambahkan video boleh dari menu atau menambahkan menu suara juga bisa. Nah, kalau video berarti insert video di sini, ada yang dari online ataupun dari komputer kita. Kalau audio berarti di sini menambahkan audio atau musik. Jadi PowerPoint ini nanti bisa kita tambahkan video ya, ataupun audio atau musiknya sebagai latarnya. Kemudian kalau misalnya mau dibikin dalam bentuk video juga bisa PowerPoint, jadi kita diekspor saja, kemudian nanti pilih yang create video. Nah, di sini langsung create video saja, seperti itu. Kalau tidak disimpan dalam bentuk video, nanti filenya dalam bentuk formatnya PPT. Oke, itu saja dulu untuk Microsoft Office PowerPoint sebagai aplikasi presentasi. Nah, selamat bekerja, berkarya, sampai jumpa, terima kasih.